Sorry. Sudah ya? Oke, sudah oke. Thank you guys. Jadi, kali ini kita bakal ngebahas inferences. Jadi kan katanya pihak akademik sih belum ada yang bahas ya. Jadi kayak aku pengen ngebahas ini. Jadi inferences gitu ya. Oke. Kita langsung masuk aja lah ya. Nah, karena tadi udah tanya kabar, jadi kita langsung masuk aja. Oke, jadi di sini bab yang bakal kita bahas itu adalah ada 4, tapi ini kayaknya nggak fix banget kayak 4 gitu. Cuman ya aku buat aja buat kayak basa-basi lah. Jadi yang pertama itu definisinya, kayak apa sih inferences tuh, perbedaannya apa sama conclusion dan semacamnya. Ada tipenya, maksud tipenya tuh kayak tipe pertanyaannya tuh gimana biasanya di soal-soal SNBT atau UTBK gitu ya. Terus tipsnya ini sebenarnya berbeda-beda bagi setiap orang gitu ya, kayak pasti punya nyamannya tuh gimana buat nyari suatu inference gitu. Tapi kayak ini tuh tipsnya aku ambil dari internet, jadi kayak kalau nggak cocok sama kalian ya nggak usah di apply gitu loh. Jadi kayak aku cuma ngasih tahu kalau siapa tahu ada teman-teman yang masih bingung dan pengen nge-apply new tips and trick to infer something gitu. Nah, yang terakhir ini the exercise yang aku bilang tadi, latihannya itu cuma 5 soal dan aku masih bilang tuh masih di kayak level mudah ya, karena aku belum langsung ke teks yang panjang banget kayak yang di UTBK gitu, karena ya kita udah mau lebaran ya, maksudnya kayak udah libur gitu loh, jangan apa ya, otaknya tuh diistirahatin lah, di calm dikit gitu loh, karena aku juga udah libur guys, so kayak aku mau nyantai aja dulu sama kalian karena ini pertama kali juga kan. Oke, jadi maybe kita langsung masuk ke definition. Belum masuk. Oke. Jadi di sini, oke. Jadi apa sih inferences itu tuh apa sih? Nah, jadi there's a fun fact gitu, kayak aku baru tahu kalau ada perbedaan di antara inferences dan conclusion. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini tahu nggak sih apa sih perbedaannya inferences dan conclusion itu sendiri gitu. Sebelum kita masuk ke literal definition-nya, kayak baku, literal definition bakunya gitu. Mungkin ada teman-teman yang kayak tahu inferences sama conclusion itu gimana sih gitu. Bedanya di apa dan bedanya di mana gitu mungkin. Boleh banget di-share di kolom chat atau bisa juga raise hand kalau pengen on mic. So yeah, aku tunggu ya guys. Aku tunggu. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Kalau nggak ada berarti emang nggak ada yang jawab gitu ya. Nanti kalau nggak ada kita langsung next aja. Kita tunggu sampai 20:49. 1 menit aja. Lama banget kalau 20:50. Kayaknya nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau gitu kita next aja. Oke, ada yang chat. I don't know. Oke. Oke, mungkin ini ada salah satu yang typo ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Thank you so much for replying. Untuk Raffi juga thank you so much. Sama-sama kesimpulan. Emang bener sih. Emang bener sama-sama kesimpulan. Nah, oke, jadi thank you so much untuk jawabannya tadi ya, siapapun itu. Ya, terserah maksudnya. Ya, oke. Betul ya. Jadi di sini tuh semoga font ini bisa kebaca ya guys. Jadi inferences itu adalah suatu gagasan ide atau kesimpulan yang diambil dari suatu bukti dan alasan. Jadi ini benar ya kata Rafli tadi, inferences itu suatu kesimpulan gitu. Conclusion juga kesimpulan gitu. Nah, manfaat dari membuat inference atau kesimpulan adalah agar pembaca dapat menemukan tentang makna dan tujuan dari teks tersebut gitu. Nah, di sini nih untuk perbedaan conclusion dan inference itu ada di yang kedua ini, yang paragraf kedua nih. Jadi kalau inferensi itu dia tuh nggak langsung tertulis dalam teks tersebut. Jadi kita harus ngebuat sendiri yang berdasarkan informasi atau fakta dalam teks tersebut secara tidak langsung gitu. Nah, kesimpulan inferences ini dia tuh tersirat gitu. Kalau misalnya yang conclusion dia tuh biasanya ada langsung di teksnya gitu, kayak misalnya in conclusion di paragraf terakhir tuh biasanya kayak gitu. Jadi bedanya cuma di situ doang sih. Jadi ini kayak sama-sama kesimpulan cuma beda kata doang gitu. Betul ya kata Rafli dan kata, aku nggak tahu cara manggilnya gimana, tapi kata Kak Pramudito ini betul juga. Oke, jadi
Gitu ya guys, jadi inference itu sama-sama kesimpulan, sama kayak conclusion, cuma kalau inference itu kita harus narik kesimpulan sendiri, harus mikir sendiri ini kesimpulannya gimana sih gitu. Dan kalau conclusion itu biasanya udah ada tulisannya gitu, di teksnya tuh udah ada kayak in conclusion, this text bla 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 ngebicara tentang apa dan semacamnya kayak gitu. Perbedaannya cuma di situ doang. Jadi tonight we're going to talk about kesimpulan yang tersirat, yang berarti kita harus narik kesimpulan sendiri gitu. Dan sebenarnya pas waktu aku cari soal di Google tuh sulit banget guys, yang keluar tuh malah inferences reading comprehension-nya TOEFL, bukan UTBK. Jadi yang aku pakai soal-soal ini adalah soal TOEFL. Kayaknya sama sih guys, nggak terlalu susah karena aku milihnya yang agak mudah. Iya baru mulai banget kok, ini baru definition. Oke, next. Apa ini? Oke, jadi ini tipenya ya. Jadi tipe pertanyaan yang ada di tentang inference di UTBK gitu. Jadi ada 3 nih yang biasanya sering muncul gitu, Kak. Kayak ada kata imply, infer, atau suggest gitu. Ini yang bawahnya nggak sama kayak atas ya. Jadi kayak ini aku masukin aja bebas gitu, acak gitu. Nah, jadi salah satu contohnya itu ada according to the passage, we can reasonably infer that bla 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 gitu. Kayak misalnya coding sama teks tersebut kita bisa menyimpulkan kalau ini tuh begitu gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang biasanya muncul di soal SNBT gitu guys, atau UTBK gitu. Nah, yang kedua ini ada based on the passage it could be suggested that bla bla bla. Jadi sama aja sih, ini kayak artinya sama, nggak jauh gitu. Ini tuh sama-sama kayak menyimpulkan, menyarankan dan semacamnya gitu. Nah, di sini which of the following statements is the best supported by the passage gitu. Nah, terus ada juga the passage suggests that this primary problem bla bla bla, dan yang terakhir ini ada the author seems to imply that bla bla bla. Jadi ini semua pertanyaan ini tuh kayak nanti jawabannya kita bakal narik sendiri gitu dan nggak ada di teksnya. Kalau ada di teksnya itu namanya conclusion gitu guys. Oke? Nah, semoga, oh iya, betul, kalau ada pertanyaan boleh banget di drop di komen ya, di kolom chat. Aku bisa baca kok, jadi tenang aja. Jadi begitu, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang ada di UTBK gitu ya. Next. Oke, ini tipsnya. Jadi tipsnya lah kayak yang aku bilang, jadi aku ngambil ini di Google. Jadi kalau misalnya kalian punya tips sendiri untuk nyimpulin sesuatu sendiri, itu tuh bebas, kayak ya udah gitu, pakai aja yang bikin kalian nyaman dan gak usah ngikutin inilah. Maksudnya kalau misalnya udah punya tips atau trik sendiri gitu. Nah, di sini ada pahami bacaan dengan cara menentukan main idea atau topiknya. Nah, ini bisa ngebantu kalian buat tentuin kesimpulannya secara global tuh gimana. Jadi misalnya teksnya membahas tentang apa dan kalian misalnya dari paragraf 1 sampai paragraf akhir tuh kalian bisa nentuin ini tuh teksnya ngebahas tentang apa sih. Jadi kalian bisa ngambil kesimpulan secara global, secara general gitu. Nah, terus lihat opsi jawabannya, lalu cari mana yang punya korelasi dengan topik atau main idea yang sudah ditemukan. Jadi kayak make sure kesimpulan kalian itu berkorelasi gitu, korelasi dengan topik atau main idea dari teks tersebut gitu. Nah, ini waspadai, kayak hati-hatilah kalau misalnya ada yang kata-katanya tuh agak mirip-mirip gitu. Nah, itu bisa mengecoh gitu. Nah, yang dicari itu inti informasi yang sama, bukan yang menggunakan redaksi yang sama. Nah, jadi kayak make sure that kesimpulan kalian itu, kesimpulan yang kalian tarik itu cocok atau memiliki korelasi dengan topik atau main idea teks tersebut. Lagi-lagi, like I said, aku kurang, kalau misalnya tips and trick tuh aku nggak bisa ngikutin orang, kayak ngikutin Google gitu, kayak harus begini, harus begitu, aku nggak bisa. Jadi kayak aku harus latihan soal sendiri, terus aku menemukan caraku sendiri gitu buat nemuin kesimpulan tersebut gitu. Jadi aku nggak bisa sejujurnya guys ngikutin tips and trick kayak gini gitu loh, kayak nggak bisa gitu. Jadi kayak aku aku ngasih ini tuh biar mungkin kalian pengen tahu aja di mana gitu sih. Kalau pakai reading strategy bisa nggak Kak? Atau harus dibaca keseluruhan? Kayak reading strategy itu mungkin kayak scanning atau skimming gitu ya. Nah, harus dibaca keseluruhan. Oke, ini nih, kayak aku bilang ya. Kalau menurut aku ini
sesuai sama kalian aja gimana nyamannya. Soalnya kalau aku pribadi, aku tipe yang baca keseluruhan sih. Atau kalau misalnya emang udah mepet, kayak mepet banget waktunya tuh udah nggak keburu lah, ya tinggal di scan aja kayak di scan. Tapi ya kalau nge-scan tuh kayak kalau menurut aku hasilnya tuh kayak agak kurang gitu loh, kayak kayak takutnya ada yang ketinggalan gitu kalau aku. Jadi aku tuh tipe yang emang baca teks walaupun boros waktu ya, cuman kayak kalau mepet baru aku scan gitu guys. Jadi menurutku itu sesuai sama apa ya, kenyamanan kalian aja gimana ya gitu. Pokoknya kalau mau infer sesuatu atau pengen menarik kesimpulan dalam suatu teks, apalagi yang kesimpulan tersebut gak ada di teksnya, harus paham gitu. Maksudnya kayak di teksnya itu ngebicarain apa tuh kalian harus paham gitu. Nanti biar bisa ditarik kesimpulannya kayak gitu. Kalau misalnya nggak paham ya nanti nggak bisa menyimpulkan dong, ya kan? Ya kan, ya kan? Jadi kayak tipsnya kalau aku banyak-banyakin baca soal teks gitu, terus kayak dengan membaca itu kalian bisa ngebanyakin vocabulary. Jadi nanti ketemu dengan berbagai macam teks yang berbeda, yang bicarain berbeda hal yang berbeda gitu, kalian gak bingung gitu. Jadi kalau tips dari aku sih gitu sih. Jadi kayak tips and trick ini tidak tidak cocok buat semua orang, of course. Jadi kayak sesuaiin aja sama kesukaannya kalian gimana gitu. Okay, if anybody got any questions, please drop it on the chat box. Okay, like usual. Okay. Oke, di sini example ini contoh ya. Jadi kayak gini. Ini agak teksnya lumayan, ya nggak lumayan sih. Maksudnya kayak sedang lah ya. Jadi di sini mungkin gimana ya? Mungkin kalian baca, terus kalian ya baca dulu, nanti jawab, taruh di kolom chat ya jawabannya gitu. Aku pengen lihat nih gimana kalian narik kesimpulan dalam suatu teks. Ini baru contoh, bukan latihan soal guys. Jadi kayak boleh banget nih dimulai dari sekarang ya. Maybe aku tunggu sampai 8 sampai jam 9.00, oke? Jam 21.00. Oke. Aku juga sambil baca nih guys, kayak aku sambil baca gitu. Oke? Aku tunggu ya. Mulai dari sekarang BTW. Oke, sudah ada yang jawab 2 orang. Oke. Oke, ada yang private, ada yang langsung ke everyone, it's okay. Jadi bebas, terserah kalian. Oke. Oke, Oke, mungkin jam 9 mulai. Oke, 1 menit lagi deh. Nanggung jam 9 ya. 1 menit lagi. Itu ya panas banget, guys. Oh my God, kayak pintunya dibuka. Pintu depan tuh aku buka, tapi panas banget. Kayak, oke. Oke. Jam berapa sih ini? Oke, kita 1 menit lagi. Ya, masih belum 1 menit. Oh, apakah benar orang kebanyakan jawaban living yang jawaban panjang dan benar? Oh, jujur aku nggak tahu guys, karena pas waktu tahun kemarin tuh pas aku TBK, aku tuh living tuh yang paling serius tuh living, karena yang lain tuh aku kan agak kurang ya, apalagi di PK, di
yang hitung-hitung lah ya, tuh aku nggak bisa kan ya. Nah, jadi tuh yang paling aku bisa tuh yang paling aku seriusin. Jadi tuh kayak aku nggak peduli yang mana yang panjang, mana yang pendek gitu. Jadi kayak aku baca semua. Karena yang aku pede banget tuh di Litbing, guys. Fun fact. Maksudnya teori gimana? Oh, lihat di Twitter. Oh, iya sih. Well, kalau aku sih, aku pribadi aku nggak tahu ya guys, karena aku Litbing tuh aku bener-bener ngebaca sih, soalnya takut jelek di Litbing. Padahal yang lainnya udah jelek gitu. Jadi kayak, Litbing aku serius banget sih. Oke, next. Sorry tadi malah curhat dikit, tapi kayak, nah kita masuk nih ya. Jadi di sini, nah di sini pertanyaannya kan, what can be inferred about the way Nobel work? Nobel ini maksudnya orangnya ya, Nobel yang ini nih, si Alfred Bernhard Nobel, Swedish chemist. Chemist tuh kayaknya kayak, I don't know, kayak peneliti, kayak gitulah ya pokoknya. Dia tuh nge-invent dynamite, guys. Wait guys, sorry ya berisik bentar. Nah, oke. Jadi di sini kayak apa yang bisa disimpulin dari bagaimana caranya si Nobel ini bekerja gitu. Maksudnya bekerja tuh kayak bereksperimen gitu kan. Nah, mungkin kalian udah tahu kali ya ini maksud dari salah satu dari teksnya ini maksudnya gimana. Jadi karena jawabannya udah pada bener, kayak jawabannya udah nggak ada yang salah gitu ya. Um, Kalian udah paham pasti ya kayak maksud dari teksnya itu kayak gimana. Jadi di sini Alfred Bernhard Nobel, ini nama orang, disebutkan kalau dia itu seorang peneliti gitu ya dari Swedia, yaitu menginventasi sebuah dynamite itu sih. Kalau bahasa Indonesia aku nggak tahu dynamite itu apaan, cuma dynamite gitu ya. Dia menginventasi itu, terus dia sebagai seorang pemuda gitu ya, si Nobel ini tuh bereksperimen dengan nitroglycerin di pabrik papanya gitu. Nah, dia tuh berharap kalau dia tuh bisa ngebuat salah satu substansi yang berbahaya itu jadi sesuatu yang aman dan bisa digunakan gitu, useful gitu. Nah, tapi ternyata sorry guys, sumpah berisik banget ya, gila. Emang tuh orang, sorry ya, sorry guys. Tapi ternyata accidents itu muncul gitu. Aksiden muncul pas dia lagi bereksperimen gitu. Nah, no, accidents itu muncul ketika itu tuh udah ada di market gitu, udah ada di on sale gitu mungkin ya. Terus gara-gara itu tuh orang-orang tuh pada kayak benci gitu sama si Nobel. Nah, sampai di oke, nggak apa-apa guys. Oke, nah for this reason people consider Nobel public enemy, kan dia orang-orang tuh pada nggak suka gitu kan sama si Nobel gitu, sampai di 1867 pas waktu dia sukses nih buat ngebuat ini tuh jadi sesuatu yang aman dan bisa dikirim dan semacamnya, dia tuh menyebut inventionnya dia ini, penemuannya dia tuh dynamite gitu. Nah, terus dia bisa ngebuat pabrik di berbagai belahan dunia. Terus di beberapa tahun kemudian dia jadi salah satu laki-laki terkaya gitu. Nah, di sini bisa kelihatan ya kayak apa sih yang bisa disimpulin dari caranya Nobel tuh bekerja gitu. Apakah dia careless? Maksudnya careless di sini mungkin kayaknya ceroboh gitu ya. Mungkin kayak yang di bagian sini nih. He hoped to make these dangerous substances into safe and is useful explosive, but accidents occurred when it was put on the market. Jadi gara-gara dia mungkin nggak terlalu pay attention untuk beberapa hal, dia jadi kayak ceroboh gitu, kayak jadi ada accident yang muncul saat udah keluar dari pabrik tersebut gitu. Apakah he was very careless? Maybe. Itu mungkin yang A bisa kita keep dulu. Nah, yang kedua ini, yang B ya, yang he was persistent in his experiment. Ini jawaban teman-teman pada ini semua kan, dan itu juga jawaban aku. Well, bukan jawaban aku sih, kunci jawabannya juga itu. Jadi kayak
di kunci jawabannya bilang kalau itu B, itu he was persistent in his experiment. Persistent itu tadi aku cari kayak dia tuh gigih gitu, kayak rajin, terus kayak mungkin dia nggak give up atau nggak menyerah sama eksperimennya dia. Nah, yang C ini he showed irresponsibility, dia menunjukkan ketidaktanggung jawab gitu, dia nggak mau tanggung jawab dengan accident yang muncul dari apa yang dia temukan gitu. Nah, terus yang D ini he was helpful. Oke, kalau menurut aku, kenapa jawabannya tuh he was persistent? Kalau menurut aku, karena aku nangkepnya atau aku narik kesimpulannya tuh dari sini nih. Kan yang pas pertama kali itu kan dia berharap nih substansi ini nih yang tadinya berbahaya, dia tuh pengen ngubahnya jadi sesuatu yang aman kan, yang bisa digunakan dengan baik gitu. Nah, tapi ternyata ada accident yang muncul gitu pas sesuatu ini tuh udah keluar gitu, udah dibuka untuk publik gitu. Nah, karena alasan ini kan orang-orang tuh pada nggak suka gitu kan. Nah di sini ada yang bilang nih, until in 1867 sampai pada tahun 1867 dia tuh sukses nih ngebuat his explosive ini tuh jadi sesuatu yang aman, yang bisa dihandle dan bisa dikirim gitu. Jadi kalau menurut aku kenapa kalau yang B ini benar, karena ya benar sih, dia ini orangnya persisten gitu, dia tuh nggak menyerah gitu saat yang percobaan pertamanya gagal, dia terus mencoba sampai di tahun 1867 dia sukses ngebuat eksplosif. Aku bingung bahasa eksplosif ini di Indonesiain apa, tapi kayak eksplosif ini jadi sesuatu yang aman gitu untuk digunakan, terus untuk dikirim dan semacamnya. Jadi kalau aku emang yang B, jawabannya tuh betul, karena emang di sini kayak kalau ditarik kesimpulannya tuh kayak Nobel tuh orangnya uh, hardworking gitu, dia gigih, terus dia nggak gampang menyerah dan semacamnya gitu. Nah, kalau jadi tadi yang jawab D di private, he was helpful. Jujur aku kurang nangkep gitu ya, kayak kurang kayak dapetin di mana dia helpful itu di mana gitu. Apakah di sini? So in ini 1900, Nobel set up the Nobel Foundation to manage assets intended to award annual prizes for the most effective work in physics, chemistry, medicine, literature, international peace promotion, as stated in his will. Menurut aku ya ini agak kurang, karena di sini kan ngebahasnya tuh yang di paragraf awal nih, dia tuh ngebahasnya kayak lebih tentang gimana struggle-nya si Nobel ini buat nge-invent dynamite gitu. Kalau yang ini tuh kayak, kalau menurut aku ini nggak termasuk salah satu struggle-nya dia untuk nge-invent dynamite itu sendiri sih. Jadi kayak kalau menurut aku yang he was helpful itu kayak agak kurang, jadi nggak bisa ditarik kesimpulannya. Jadi dia tuh membantu, dia tuh helpful gitu. Kalau menurut aku sih gitu guys. Jadi kayak yang B itu udah paling tepat gitu ya. Kalau menurut aku Nobel itu emang bener gigi, bener hardworking, terus dia akhirnya bisa sukses nih ngebuat itu tuh jadi salah satu yang aman dan bisa digunakan dan bisa dikirim dan semacamnya kayak gitu. Nah, untuk kalian sendiri, kalian setuju nggak sama yang aku bilang kayak penjelasan aku tadi? Apakah untuk kalian mungkin ada pemahaman yang berbeda, atau kalian ngeliatnya tuh kesimpulan kalian tuh kayak gimana, tapi tetap jawabannya kan pada B semua ya. Jadi kayak aku pengen denger aja gitu, kalian ngeliatnya tuh gimana, apakah kayak sama kayak aku, apakah berbeda? Kayak I just wanna see, I wanna hear gitu sih. Oke, setuju, berarti sama ya. Oke, cool. Sama. Thank you. Ini example. Jadi ini salah satu soal yang bakal aku kasih. Jadi kayaknya habis ini langsung soal deh. Bentar. Oke, betul. Oke, habis ini langsung soal, guys. Jadi um, mungkin apakah mau langsung, apakah kalian mau minum dulu? Kayaknya aku kasih itu minum dulu deh. 1 menit ya, guys. 9:10 balik lagi, oke? Kalau kalian mau minum silakan guys, karena ini kan example ya. Jadi nanti kita langsung latihan soal gitu. Oh my god, kalian tadi udah lihat kan soal selanjutnya tuh soalnya nggak panjang kayak gini, jadi kayak lebih mudah lah dipahami gitu ya. Jadi kayak 5 soal gitu. Oke, 9:10 udah, jadi kita masuk ke soal. Kayak tadi ya, jadi kayak baca nanti chat sendiri gitu. Oke, cool. Dimulai ya dari sekarang.
Oh ya, BTW bisa langsung drop jawaban kalian guys, jadi santai aja gitu ya. Maybe tunggu aku sampai 9.15, 9.14 lah. Oke. Okay. Udah ada yang jawab guys, BTW di private. Oke, sudah mulai pada menjawab. Aku masih tunggu guys. You still got time, don't worry. Alright. Oh, jadi banyak juga, nggak banyak sih. Maksudnya kayak ada juga yang send private ke aku. Keep going guys, keep going. 9.13 lah ya, 1 menit lagi ya. Oke, jadi ada yang bertanya nih di chat, yang D bedanya apa? Untuk mungkin yang D bedanya apa sama apa gitu, maksudnya mungkin beda, misalnya beda D sama A tuh apa gitu. Mungkin gitu kali ya, maksudnya kayak bedanya D sama pilihan yang lain tuh apa gitu. Nanti mungkin aku jawab nanti ya habis ini, habis kita nunggu teman yang lain. Oke, mungkin udah kali ya. Thank you so much for teman-teman yang udah jawab. Jadi di sini ini aku seneng banget dah kalau teksnya tuh nggak panjang gitu. Padahal aku yang buat, tapi kayak seneng aja gitu. Jadi nggak perlu baca panjang-panjang gitu. Tapi kayak ya kita santai aja ya. Jadi di sini Amanda and Chelsea were almost done taking turns choosing players for their cheerleader teams. It was Chelsea's turn to choose and only Anya was left. Nah, si Chelsea ini bilang si Anya gitu kan. Nah, jadi di sini maksudnya tuh si Amanda dan Chelsea ini tuh mereka tuh hampir selesai nih lagi uh, milih pemain buat cheerleading timnya mereka gitu. Jadi mereka lagi milih gitu. Oh, si Amanda mau ini, Chelsea mau ini. Jadi kayak mereka gantian gitu, taking turns gitu kan. Terus di sini tuh it was Chelsea's turn to choose. Jadi itu emang um, kok aku lupa kayak kesempatannya si Chelsea buat milih gitu. Nah, tapi saat itu tuh cuma si Anya doang yang belum masuk ke manapun, ke tim Amanda atau tim Chelsea gitu. Jadi cuma si Anya doang gitu. Ya udah dong si Chelsea ini dia gak ada pilihan lain lah ya. I mean only Anya was left. So kayak dia she got no choice. Jadi ya udah akhirnya milih Anya aja gitu kan. Nah, di sini what can we infer from the text above gitu. Kalau menurut aku jawaban teman-teman yang pada jawab A itu udah benar ya. Tapi di private, beberapa teman di private itu ada yang jawab B. Jadi kayak ada dua jawaban yang berbeda nih. Jadi kalau aku jawabnya A ya. Nah, kenapa A nih ya? Anya was not a very good player. Nah, si Anya ini dibilang di jawaban A ini, Anya tuh bukan pemain cheerleader yang baik gitu. Makanya dia tuh nggak dipilih sama either Amanda atau Chelsea gitu. Nah, maka dari itu ayahnya tuh sampai sampai dijadi buangan, jadi sisaan gitu gara-gara dia tuh bukan pemain yang baik. Itu sih kesimpulan yang aku tangkap gitu ya, aku tarik gitu.
nih kalau misalnya si A-nya adalah pemain yang baik gitu ya, kalau menurut aku A-nya nggak bakal dijadiin buangan sih, kayak A-nya tuh pasti bakal dipilih awal-awal di timnya Amanda atau timnya Chelsea gitu. Iya sedih kan, kesian banget dah. Jadi kayak kalau menurut aku narik kesimpulannya kayak gitu guys. Jadi kayak ngapain si A-nya jadi buangan gitu kalau misalnya si A-nya tuh pemain yang baik gitu kan nggak mungkin ya kayak pemain yang emang the star gitu kayak star of team dan star of the club dan semacamnya dipilih akhiran nggak mungkin kan. Jadi kayak kalau menurut aku yang A itu paling pas gitu ya, kayak A-nya tuh ya bukan pemain yang baik lah ya, dia masih butuh latihan yang banyak dan semacamnya. Nah, kenapa nih masih ada jawaban yang B? Mungkin kayak gini ya, Chelsea was pleased to have Anya on her team. Mungkin uh, mungkin kayak gini, mungkin nggak tahu ya, mungkin mikirnya tuh kayak gini ya. Karena itu Chelsea itu kesempatannya Chelsea buat milih, terus dia ngeliat tuh cuma tinggal Anya doang gitu. Nah, terus Chelsea bilang, oh ya udah Anya aja gitu. Mungkin mereka mikirnya Chelsea itu happy gitu punya Anya di timnya dia. Well, maybe Chelsea nggak ada masalah gitu sama Anya, kayak maybe si Chelsea juga kayak B aja gitu Anya masuk ke timnya. Cuman kan karena di sini kayak di teksnya tuh nggak di apa ya dijelaskan gitu apakah Chelsea happy atau Chelsea sedih sama Anya masuk ke timnya dia kan nggak dijelaskan. Jadi kalau menurut aku yang B ini agak kurang bisa disimpulkan gitu. Jadi kayak menurut aku Anya itu bukan pemain yang baik sih, makanya dia dipilihnya akhiran gitu. Nah, ya yang B tadi jawabannya kayak gitu ya. Kalau kesimpulan aku tuh kayak gitu. Nah, yang C udah pasti salah ya. Yang D, Chelsea was inconsiderate of Anya's feelings. Well, I mean, inconsiderate kayak bukan Chelsea doang dong yang misalnya tidak memikirkan perasaannya Anya. I mean, Amanda juga nggak memikirkan perasaannya Anya kan kalau gitu. Tapi jadi kayak yang D, yang B, C, D ini kayak agak kurang bisa disimpulkan gitu ya guys. Karena ya kurang aja gitu, kurang konteks di teksnya gitu. Nah, seperti tips yang tadi ya, jadi kayak kesimpulan yang ditarik itu harus apa ya? Harus harus punya korelasinya dengan teks yang ada gitu guys. Yang konteksnya tuh ada gitu. Nah, mungkin untuk tadi nih yang nanya di private, yang D bedanya apa? Kak, maksudnya bagaimana ya? Yang D bedanya apa? Aku nggak paham sih guys. Jadi kayak mungkin kalau misalnya tadi yang nanya yang D bedanya apa itu bisa banget jelasin nanti biar bisa aku bantu untuk jawab. Mungkin sambil nunggu kayak typing ya, kita next aja kali ya. Mungkin kalau teman-teman nih tadi yang jawab B pengen bilang pengen apa ya? Pengen salah nih orang nih. Maksudnya kayak kenapa dia jawab B tuh kenapa gitu. Mungkin kalian pengen speak up boleh banget kayak kita bebas di sini guys. Oh nggak jadi. Oke, ternyata nggak jadi guys. Orangnya kurang fokus katanya ya udah. Oke, mungkin untuk ini setuju atau enggak nih? Kalian have the same kayak thoughts of as me gitu kayak kalian narik kesimpulannya kayak gitu atau kalian punya cara yang berbeda menyimpulinnya gitu, narik kesimpulannya. Oke, setuju lagi. Oke, oke. Ini kita next ya. Oke, kita next. Ini second question masih pendek. Semangat guys. Jadi aku tunggu sampai 19 20 21 21 21 keren kan? Ya 21 21. Ya udah ada yang gercep banget nih tadi, udah ada yang jawab di private. Oke, udah banyak yang jawab juga di everyone. Maybe 21 21 lah ya. Tetap sama aku pengen 21 21. Oke, keep going guys. Yang belum jawab boleh banget. Oke.
One more minute, guys. Udah belum? Oh, belum. Sorry guys, sorry. I got distracted. Oke, masih ada yang jawab? Oke. Oke, udah 21. Oke, jadi di sini jawabannya B semua. Bahkan di private juga B, jadi kayak udah benar gitu ya. Ini gampang banget sih guys, kayak di sini kan dibilangin ya kayak radio itu udah jadi salah satu the most kayak populer, kayak salah satu alat komunikasi paling populer di tahun 1920-an. Nah, tapi 3 decades later, tiga dekade selanjutnya itu tuh tergantikan sama kehadirannya televisi. Nah, televisi ini jadi salah satu alat komunikasi yang terbaru gitu, pokoknya yang terpopuler tahun setelah 3 dekade dari 1920. Nah, di sini kelihatan ya dari soalnya, what would you infer about the sale of radios in the 1950s? Jadi di sini 3 dekade berarti ya 20 sama 30 gitu, jadi 1950 gitu. Nah, jadi di sini gimana sih kesimpulannya gitu, kayak apa sih yang bisa ditarik dari teks tersebut? Gimana sih penjualan radio di tahun 1950-an? Itu gimana nih? Apakah yang pertama menaik kayak penjualannya itu malah naik, atau yang kedua malah nurun, atau stable aja, it's stable, atau yang D nggak ada yang berubah sih, kayak masih sama aja gitu, walaupun si televisi ini jadi sesuatu yang populer di tahun 50-an gitu. Nah, udah bener ya, jadi kayak gak usah jelasin lah ya, jawabannya tuh it's decreasing, udah paling bener, kayak emang jawabannya tuh ya berkurang gitu, karena di sini radio itu kan dulunya kayak populer banget di tahun 20-an kan, terus kayak tergantikan sama kehadiran televisi yang jadi salah satu popular communication medium di tahun 50-an. Ya udah jelas ya, pasti orang lebih milih yang lebih populer lah ya daripada yang udah agak lama dikit, karena kan orang-orang pasti banyak kan pakainya televisi di tahun 50-an daripada radio. Jadi udah jelas decreasing ya, berkurang gitu. Jadi kayak udah benar guys, good job. Ini emang gampang banget sih, kayak yang aku bilang, kayak ini belum soal TOEFL jadi agak lebih mudah. So good job guys, thank you. Kita langsung next saja. Oke, ternyata masih mudah. Oke, kita mulai ya. Ini soal, aku ambil soal TOEFL guys ini. So, yeah. Aku tunggu sampai 9.25. Jujur ini kayak menarik banget sih. Kayak pas waktu aku baca soal ini, aku kayak, this is interesting gitu. Kayak buat dijadiin bahan diskusi tuh kayak menarik gitu loh. Karena pasti banyak perbedaan sih. Kalau menurut aku ya, don't know. Betul kan guys, like I said, ada yang jawab dan wow. Oh my God, I love it. Bener kan, ternyata memicu banyak diskusi guys. Keren banget dah. Oke. Oke. I'm still waiting, so keep going.
karena masih banyak nih, aku lihat kayak daripada soal sebelumnya yang jawab masih dikit. Jadi kayak kita tunggu lagi lah ya, 9:27 lah, kita 2 menit lagi. Dan oke, oke, oke. Keep going, guys. I love this question, by the way. Kayak, it's a good idea to put this here. Nah, memicu diskusi gitu ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain agak bingung dikit kali ya. Jadi kayak kita bahas aja sekarang daripada kelamaan. Oke. Jadi di sini jawaban teman-teman tuh A dan C, guys. Ada beberapa yang jawab C. Jadi di sini in the bus dan in the aeroplane gitu. Nah, jadi soalnya tuh ngebahas ini kan. When he looked out of the window, pas waktu dia ngeliat keluar jendela nih, si Jamie ini dia tuh ngeliat pohon-pohon dan telepon poles itu kayak apa sih yang telepon yang zaman dulu kalau misalnya kayaknya ya setahu aku telepon poles tuh kayak yang harus masukin koin gitu kalau pengen nelfon. Nah itu telepon poles gitu guys, raised by like soldiers in a line. Jadi tuh kayak kalau misalnya aku tarik kesimpulanku ya kayak si Jamie ini lagi di suatu kendaraan yang bergerak gitu. Nah di sini tuh pas waktu dia ngeliat keluar, pas waktu ngeliat keluar jendela, um, pohon-pohon dan telepon poles ini tuh kayak cepet banget gitu, kayak raised by like soldiers in a line gitu, kayak soldiers in a line gitu, kayak soldiers lagi apa sih namanya, bukan ngantri ya, lagi bahasanya in a line, lagi aduh bahasanya apa sih yang in a line gitu, magar ada yang bantu gak ya. Ah iya, berbaris. Iya, yeah, betul. Thank you so much, guys. Jadi, ya kayak soldiers lagi, tentara tuh lagi pada berbaris gitu. Nah, di sini nih yang menurut aku uh, interesting. Di sini disebutkan kayak the steady clickety clack itu ngebuat dia ngantuk gitu. Nah, kalau aku nangkep kesimpulannya itu, aku narik kesimpulannya itu si Jamie ini lagi di kereta. Oke, don't come at me, guys. Tapi kalau menurut aku, kenapa aku jawabnya dia lagi di train? Itu karena menurut aku ya, suara ini nih, the steady clickety clack itu adalah suara rel kereta api. I don't know. Aku narik narik kesimpulannya seperti itu ya, guys. Nah, nah kalau teman-teman nih, mungkin yang jawab kan pada musik itu jawab bus kan, lagi di bus. Itu menurut kalian gimana nih? Apakah apakah menurut kalian, kayak aku bingung gitu karena di sini aku juga btw di pas waktu aku cari soal ini tuh nggak ada jawabannya guys, jadi kayak aku juga nggak tahu kunci jawabannya tuh bus atau train atau gimana, jadi aku nggak tahu. Jadi ini aku emang sengaja sih biar biar ada diskusi gitu. Mungkin untuk teman-teman nih kan pada jawab bis nih, aku pengen denger dong kenapa sih kalian mikirnya bis gitu. Mungkin ada yang pengen speak up, pengen on mic, boleh boleh banget. Bunyi rakan, betul, kayak aku tuh mikirnya kayak klik ketik klak gitu, kalau menurut aku tuh kayak bunyi rel nggak sih. Sama betul, aku juga kata Cece nih, soalnya paling steady dari bus dan aeroplane tuh train. Betul, kalau menurut aku ya, kalau kalau aku narik kesimpulannya kayak gitu. Kalimat terakhir itu maksudnya apa ya, Kak? Nah, kalimat terakhir nih yang the steady clickety clack click, aku nggak bisa baca ya, but that itu ngebuat dia ngantuk nih. Jadi kayaknya clickety clack ini tuh suara suara dari kendaraan tersebut, guys. Kan si Jamie ini lagi, ya dia lagi ngeliat keluar jendela, dia tuh lagi, ya lagi diem gitu, lagi di kendaraan yang bergerak, karena di sini dia melihat kalau pohon dan telepon spolnya ini tuh ya bergerak gitu, kayak
kayak tentara yang lagi berbaris gitu. Itu cuma kayak perumpamaan sih guys. Itu harusnya nggak di apa ya? Well, ya diperhatikan tapi kayak bukan main problemnya itu bukan itu gitu. Yes, thank you Pram. Nah, kata Kit nih, suara alat tenun yang tidak pernah berhenti. Betul kan? Berarti kayak kalau menurut aku tren gitu, karena itu rel, suara rel kereta api. Tentara baris berbaris bukannya dilihat dari atas ya. Oke. Jadi teman-teman, Raflin tadi yang jawab C ya, yang aeroplane. Nah, kalau menurut aku kayak kalau plane itu agak kurang make sense gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita di aeroplane. Betul, aku pengen tanya aeroplane sama plane biasa sama atau enggak? Kalau misalnya beda, I'm sorry. Tapi kalau misalnya sama dengan plane biasa, kalau menurut aku the trees and telephone poles tuh nggak bakal kelihatan dari atas, guys. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku kayaknya kalau misalnya pesawat udah di atas gak bakal ngeliat hal-hal yang di bawah nggak sih? Apalagi kayak telephone poles gitu, kayak agak nggak 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 mungkin gitu, guys. Kalau misalnya jawabannya itu aeroplane. Nah, iya kan? Jadi gitu, Raffi. Jadi bukannya dilihat dari atas ya. Kalau menurut aku malah kalau udah di plane, udah duduk di pesawat tuh, walaupun ngelihat keluar jendela tuh yang kelihatan tuh cuma awan doang kan. Maksudnya kayak yang hal-hal yang di bawah itu nggak bakal kelihatan kan. Jadi kayak menurut aku aeroplane itu agak kurang make sense. Dan nah, menarik kan. Jadi kayak, nah kalau menurut aku sih jawabannya train ya guys. I don't know about you guys, but I'm answering it B karena menurut aku klik ketik klak itu suara rel kereta sih. Nggak tahu untuk teman-teman yang bis ini maksudnya gimana nih? Kayak aku pengen dengar dong, dari tadi belum ada nih yang jawab alasannya kenapa milih bus gitu. Apa yang ngebuat kalian milih bus gitu, aku pengen tahu gitu. Mungkin ada teman-teman yang pengen di chat atau on mic boleh. Kurang fokus. Oke, thank you Rafa. It's okay, it's fine. We're all learning. Aku juga sering kurang fokus, so don't worry. Nah, untuk teman-teman nih yang tadi jawab bus, guys, ayo guys. Kita nggak bakal next loh guys. Bercanda. Tapi kayak, I'm still waiting. Aku mikir kalau ketik-klak itu karena polisi tidur. That's okay. Kalau menurut aku ya, ketik-klak itu kayak, emang polisi tidur suaranya begitu apa ya? Apalagi oh ya, di sini bisa dibilang kayak steady. Steady itu apa ya? Steady itu ntar aku cari ya steady ya. Karena kalau menurut aku polisi tidur itu nggak steady guys. Tuh stabil gitu. Kayak kalau train kan suara rel kereta api kan ya gitu kan stabil gitu kayak ketik klak tuh sampai nyampe itu suaranya juga begitu gitu. Dikiranya telepon spons itu wartel pinggir jalan, guys. Tawa. I mean, kita cari ya telepon poles nih. Aku nggak tahu yang mana telepon poles tuh. Oke, kita lihat ya. Oh, that's cool. Oh, oke. Oh, jadi telepon poles itu yang kayak tiang telepon. Jadi tapi kalau di sini tuh tiang listrik gitu, guys. Nih, kelihatan nggak sih? Nggak ya? Kayak tiang listrik gini ya. Kalau yang begini udah jelas kereta nggak sih? I mean kayak yang begini gitu loh. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Ya, pokoknya kayak begitu deh ya, guys. Coba cari telepon spool di Google, ternyata yang muncul tuh kayak gitu. Kayak yang telepon spool gitu. Telepon spools, guys. Please search it up on Google. Jadi kita bisa in the same mind gitu. Oh ya, betul ini kata Kak Aulia nih, polisi tidur nggak bisa bikin ngantuk. Betul, kayak aku jujur aku nggak pernah ngantuk kalau jalanannya tuh kayak banyak polisi tidur karena it's annoying to be honest. Kayak
nggak bakal bikin ngantuk sih kalau menurut aku kalau lewatin jalan yang steady polisi tidur gitu. Nah, iya tuh, betul. Kata Ki itu kayak tiang listrik. Kalau yang teman-teman belum search di Google dan nggak kelihatan dari aku nge-search ini, dia aku tunjukin di kamera ini, ya pokoknya kayak tiang listrik gitu, guys. Nah, kalau kayak gitu biasanya ini tuh di kereta api kan, di rel gitu, kalau kayak gini mah. Nah, jadi ya, well, not saying that my answer is right, but telepon sepung. Ini udah benar ya, guys. Jadi jawabannya adalah train. Are we Are we agreeing? Apakah masih ada yang kurang setuju dengan jawaban train? Next. Rafli lelah, Kak. Oke, oke. It's okay, it's okay. Kita next ya. Oke, jawabannya ada train. Fix. Kita next. Ford. Nah, ini udah panjang ya. Jadi kayak semangat. Aku tunggu ya. 9.40. Oke, sudah mulai ada yang jawab, guys. Keep going. I'm still waiting. Don't worry. Keep going. Good job, guys. You guys are doing such a great job. Tapi aku kesepian banget, guys. Kayak di kos aku tuh udah pada pulang kan. Dan aku nggak pulang karena mamaku mau ke sini. Maksudnya mamaku mau ke Jogja kan. Jadi aku nggak pulang ke Bekasi. Ini aku curhat tapi kayak dan teman-teman di kos aku tuh udah pada pulang. Jadi kayak aku sepi banget gitu. Ah, oke, aku stop ganggu kalian. Sorry. Oke, sudah 9.40. Ternyata teman-teman masih ada yang belum. Kayak masih banyak yang belum jawab. So, we're still gonna wait, guys. Ya, we're still gonna wait ya. Sorry banget, guys. Ternyata agak lama dikit dari yang aku kira. But udah sejam loh ini dari yang kita mulai. Astaga. Ada yang nyuruh aku nikah. Biar gak kesepian nih. Ngarang, ngarang, ngarang.
Oke, jawabannya tuh berbeda-beda guys. Yang aku dapatkan di kolom chat dan ada beda-beda, sumpah. Wow, damn. I mean, I'm good at choosing questions, Jadi kayak memicu diskusi gitu. Oke. Oke. Ya, aku masih tunggu ya, teman-teman. Karena ternyata masih banyak yang menjawab, jadi kayak aku masih tunggu. Aku aku kuliah di UNY guys, di Jogja. Ini pasti yang tanya-tanya aku kuliah di mana belum pernah masuk kelas aku ya. Bercanda-bercanda guys. Ya, tapi aku di UNY ya. Oke, mungkin 42 kali ya. Kita tunggu 1 menit lagi lah ya, biar nggak kelamaan. Kayak kita juga cuma punya satu question lagi, jadi kayak 42 lah. 42 ya. Oke, ternyata sudah 42 guys. Jadi karena mungkin ada teman-teman yang pada bingung, jadi kayak ya udah kita jawab aja. Jadi di sini ya, jadi beberapa yang di private itu jawabannya B, D, C, B, D, C ya. Jadi B, D, C. Tapi banyak yang B. Tapi yang juga banyak. Oke. Dan ada C sama D. Menarik. Oke, jadi di sini one can infer from the reading that kita kita bahas dari yang C sama D dulu kan. Ya, karena A, B, E, B, E itu banyak yang jawab. Jadi C, D dulu. Oke, jadi di sini jawaban C ini, dolphins have skills that no other living creatures have, such as the ability to think. Jadi di sini kayak kakak ini tuh nge-infer atau nyimpulin kalau dolphins itu tuh punya skill yang makhluk lain tuh nggak punya gitu. Apakah iya? Bener sih. I mean di sini nih dolphin itu tuh dia tuh ngurusin lumba-lumba lainnya pas lagi sakit, terus ngurusin lumba-lumba yang lagi hamil, terus kayak ngeprotek yang paling lemah di komunitinya mereka dan semacamnya. Dan bahkan kayak peneliti juga bilang kalau dolphin tuh punya bahasa yang kayak digunakan gitu buat berkomunikasi gitu. Ya, jadi apakah iya C? We'll keep that, kita keep dulu. Tapi kayak, ya, tapi kalau menurut aku, kalau C itu kayak, dolphins have skills that not other living creatures have, such as the ability to think. Kalau menurut aku ini agak kurang tepat, karena di sini dibilang ya, di sini ada katakan, they look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community, as we do. Di sini ada kata as we do. Kalau menurut aku as we do itu artinya kayak as we do kayak human aja. Dia tuh kayak dolphins tuh sebenarnya kayak human aja gitu. Traitsnya mereka tuh ada yang mirip sama manusia gitu. Nah, di sini padahal di C ini dibilangin kalau dolphins itu punya skill yang makhluk lain tuh nggak punya gitu. Jadi kayak kalau menurut aku yang C ini kurang tepat ya guys, karena manusia ya punya ya kayak traitnya tuh sama gitu. Dolphin sama manusia di bagian care after others atau kayak social beings gitu. Walaupun ya dolphins bukan manusia gitu ya yang kayak makhluk sosial, tapi iya nggak sih kayak dolphins kalau dijelasin di sini tuh kayak makhluk sosial gitu. Jadi kalau menurut aku C itu kurang tepat ya karena manusia pun punya skill sosial yang dimiliki sama dolphins gitu. Nah, untuk yang kalau misalnya tadi yang kakak jawab C, boleh banget kalau misalnya kurang setuju bilang. Yang D, it is not usual for dolphins to communicate with each other. Di sini langsung ya, some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Jadi di sini di D ini dibilangin kalau sebenarnya nggak biasa gitu, dolphins tuh berkomunikasi dengan satu sama lain tuh kurang, ya nggak biasa gitu. Mereka they don't communicate really well gitu. Tapi di sini dibilangin kalau some scientist, peneliti tuh bilang kalau misalnya dolphins itu
punya suatu bahasa gitu yang bikin mereka tuh communicate tuh tanpa needing words gitu. Needing words tuh mungkin kayak pakai kata-kata dan mereka punya bahasa tersendiri untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Jadi kayak apakah di sini di teks ini dibilangin kalau dolphins tuh sebenarnya mereka nggak berkomunikasi kayak nggak usual gitu, kayak nggak sering berkomunikasi dengan satu sama lain? Tidak ya, tidak dibilangin, tapi dibilanginnya tuh kalau mereka tuh punya bahasa sendiri gitu, punya bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Jadi kalau menurut aku C sama D ini kurang bisa ditarik kesimpulannya gitu, kayak kurang bisa diambil kesimpulannya karena kurang kurang korelasi dan tidak berkonteks gitu guys. Nah, mungkin kita langsung bahas yang B ya, karena yang B ini paling banyak, habis itu baru E. Nah, B di sini, communication is the most fascinating aspect of the dolphins. Cool, kita ngebahas tentang communication lagi. Jadi di sini, communication tuh ada cuma di bagian sini doang nih guys. Di some scientist, ini tuh bahas itu doang, sorry. Oke. Jadi ngebahas tentang komunikasi seekor dolphin gitu misalnya nih. Communication itu adalah salah satu is the most kayak aspek yang paling menarik dari dolphins atau lumba-lumba. Kalau menurut aku ini tuh nggak bisa ditarik jadi kesimpulan karena tuh apa ya, dia tuh nggak di sini tuh cuma dibilangin gitu kayak kalau peneliti tuh bilang kalau misalnya dolphin itu punya bahasa tersendiri gitu untuk berkomunikasi. Jadi mereka nggak butuh kata-kata kayak manusia gitu misalnya. Dia bilang kayak gitu nih di sini yang tadi aku ngebahas tentang yang D. Jadi apakah communication is the most fascinating aspect? Maybe, tapi kayak kalau menurut aku, kalau untuk diambil kesimpulannya kayak we infer from that gitu kayak kurang gitu. Tidak ngecover semuanya gitu, ngecover seluruhan teksnya gitu. Nah, itu kenapa menurut aku yang B ini agak kurang tepat gitu untuk jadiin sebuah infer. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tadi jawab B, karena banyak banget yang jawab B ya guys, jadi boleh banget nih kayak bilang kurang setuju, jadi kayak karena aku kayak gini, karena kalau aku narik kesimpulannya tuh kayak gini gitu, boleh banget guys. Nah, sambil nunggu teman-teman yang B tadi, B, C, D tadi, yang tadi aku sudah tolak jawabannya, enggak bercanda. Sudah aku bilang kalau itu kurang tepat, kita bakal bahas yang E ya. Jadi di sini yang E, dolphins have some social traits that are similar to those humans. Nah, nah. Sekarang aku mau spill jawaban aku dan kunci jawabannya. Nah, di kunci jawabannya itu adalah E, guys. Mereka bilang kalau dolphins itu punya beberapa social traits yang mirip sama punyanya manusia gitu. Dan kalau menurut aku ini paling pas, apa ya, paling tepat gitu ya. Karena menurut aku di sini ya, nih bisa dilihat dari Oke. Nah, bentar. Untuk yang tadi chat private, bentar. Jadi di sini dibilang ya kayak dolphins itu tuh dibilang kayak friendliest creature dan mereka tuh punya punya pengalaman atau punya cerita ngebantu drowning sailors. Kayak mereka tuh ngebantu manusia gitu, drowning sailors misalnya untuk biar selamat gitu. Dan di sini juga dijelasin kalau mereka tuh ngebantu sama dolphins pas lagi sakit, peduli sama dolphins yang lagi hamil, dan ngeprotek teman-temannya yang emang paling lemah di komunitasnya mereka. Dan di sini tadi aku mau lanjutin, jadi ada yang jawab karena as we do nggak sih Kak? Iya betul. Kalau menurut aku betul ya, karena di sini ada tulisannya as we do. Kalau menurut aku dari kata ini tuh udah bisa diinfer gitu. Kalau misalnya si dolphin ini mereka tuh punya social traits yang kayak manusia punya gitu. Jadi di sini tuh kalau menurut aku teksnya itu tuh pengen ngomongin tentang social traits yang dipunya sama para dolphin gitu. Kayak kalau seperti itu dolphin tuh kayak mirip banget sama manusia. Mereka tuh punya social trait yang mirip banget sama yang dimiliki sama manusia gitu. Jadi kalau menurut aku itu pas sih. Karena di sini udah dari kalimat paling awal tuh dibilang kayak mereka tuh friendly, mereka punya story ngebantu sailor yang tenggelam dan semacamnya. Terus dilanjutin dengan mereka ngurusin yang
dolphin yang lagi sakit, ngurusin peduli sama dolphin yang hamil, yang mereka juga ngeprotek teman-temannya yang paling lemah di komunitasnya mereka dan semacamnya. Jadi kalau menurut aku yang E itu udah paling tepat sih guys. Yes, betul. Kata Raffi kayak sifat manusia, betul. Kalau menurut aku kayak gitu ya. Jadi kayak si dolphin ini social trait itu mirip banget sama manusia gitu. Harus saling membantu dan semacamnya gitu, guys. Makanya kenapa E itu paling tepat kalau menurutku. Nah, mungkin untuk teman-teman tadi yang jawab B, boleh banget nih. Kayak kenapa nih jawabnya B? Apakah kalian cara narik kesimpulan kalian tuh kayak gimana gitu? Boleh banget, guys. Mungkin aku izin dulu aku ngambil tisu dulu, guys, bentar. Okay, I'm back. Oke, mungkin yang tadi, oke, jawabannya itu jadinya E ya guys, E, E, yang akhir bukan yang A. Berarti B itu spesifik ya kak. Kalau menurut aku, ya kayak B itu nggak ngecover semua teksnya gitu. Kayak kalau B itu kayak dia cuma ngebahas aspek komunikasinya doang, bukan ngebahas social traits yang disebutin dari awal paragraf. Kayak yang friendly, ngebantu drowning sailor dan semacamnya gitu sih guys. Jadi jawabannya adalah yang E ya, yang E ini. Oke, are we agreeing? Kita setuju nggak sama jawaban ini? Kalau kita setuju, kita bisa next to the last question. Karena udah malam, guys. Oke, next ya. Ini last question. Semangat, guys. Oke? Oke, setuju. Next. Oke, cool. Kayak aku tunggu ya sampai 9:55. Oke, 1 minute. Tapi nggak apa-apa sih kalau lebih. Kita tunggu aja kita. Don't worry, take your time.
Oke, still waiting guys. Untuk teman-teman yang sudah menjawab, thank you. Oke. Ternyata yang jawab masih dikit. It's okay. Sorry ya teman-teman, ternyata agak lebih lama dari yang aku kira. Kira bakalan kayak cuma 1 jam doang, ternyata agak lewat dikit. I'm sorry guys. Ini yang terakhir, don't worry. Oke, udah kali ya? Mungkin teman-teman pada nggak ada yang jawab lagi, oh ada. Oke, kita masih tunggu kali ya. Sian yang masih baca tiba-tiba udah dicopot. Ya jujur nyari soal kayak per subtopik gitu susah banget ternyata guys. Kalian kalau Latsal tuh di mana sih? Kalau Litbing di mana? Aku pengen tahu dong biar nanti biar bisa aku jadi bahan referensi ajar buat next classes gitu guys. Kayak aku bingung banget soalnya kalau nyari tuh di Google tuh sulit gitu loh, kayak nggak pas, kayak kurang gitu, kayak buat aku tuh kurang gitu. Jadi kayak aku bingung caranya di mana. Oh, oke, jadi wangsit. My God, wangsit aku di rumah guys, aku nggak bawa. Dan itu wangsit 2022, bukan 2023. So, aku nggak tahu sama apa enggak, tapi kayak untuk teman-teman mungkin yang belajar pakai wangsit tahun lalu, please tell me kalau misalnya sama dan aku bisa pakai itu berarti. Alpha Studio untuk Raffi, ntar aku cek. Oke, thank you so much. Info next class, lihat di mana? Lihat di Instagramnya ya. Instagramnya Bersinar Project. Untuk aku Mei sih, karena untuk April kayaknya hari ini terakhir deh, kayaknya deh. Jadi kayak karena udah mendekati Lebaran juga, kayaknya udah gak ada next. Kayak nggak tahu deh. Untuk April tapi aku bakal ada lagi Mei, insya Allah, guys. Oke, just stay tune di Instagramnya Bersinar Project. Oke, untuk pertanyaannya Yusril, aku jawab nanti. Bentar ya, kita jawab dulu ini. Kita ngebahas dulu ini. Oke, jadi di sini jawaban teman-teman tuh pada C kan. Nah, aku setuju C. Aku juga C, kunci jawabannya juga C. Jadi kayak, kenapa nih? One can understand from the passage that bla 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 gitu kan. Di sini C, the arrival of sound films ended the popularity of silent movies. Kehadiran film yang ada suaranya itu nge-stop popularitasnya movies yang gak ada suaranya gitu. Maksudnya gak ada suaranya tuh kayak gak ada musiknya, gak ada sound effect-nya dan semacamnya. Bukan kayak gak ada suara dari aktor aktrisnya gitu ya, bukan ya guys. Jadi kayak nggak ada speech-nya, nggak ada music atau sound effect-nya gitu. Jadi di sini di teksnya dibilang ini kalau di tahun 20-an ada salah satu teknologi baru yang ngebuat tuh filmmaker itu tuh bisa nge-attach soundtrack, music, sound effect dan bisa disinkronasiin ke scene yang ada di layar gitu. Jadi kayak soundtrack yang ada sekarang itu loh, kayak sound effect-nya, musiknya dan semacamnya gitu. Nah, terus setelah ini nih bisa ada sound film, next major step-nya itu adalah color. Jadi dulu kan black and white film gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada new teknologi, bisa ada colornya gitu. Nih, nah, di sini ada tulisan, while the addition of sound to film revolutionized the medium, quickly driving out silent movies, color was adapted more gradually. Nah, habis dari kata ini, yang dari the public sampai ke bawah ini tuh ngebicarain tentang next major step cinema, yaitu color atau warna. Jadi, karena jawabannya ini adalah sound film, jadi kalau aku yang bawah ini kayak gak usah diperhatiin banget gitu ya, karena di sini jawabannya udah jelas sound film gitu ya guys. Kayak, nah
di sini dibilangin ya kayak while the addition of sound film revolutionized the medium, quickly driving out silent movies. Quickly driving out silent movies tuh kalau aku sama aja kayak ended the popularity of silent movies gitu. Jadi kayak dulu tuh pas waktu si sound film ini datang apa hadir gitu, silent movies tuh ya udah nggak laku lah, udah kayak orang-orang tuh pada maunya nontonnya yang ada soundtracknya, ada musiknya, ada sound efeknya dan semacamnya gitu. Jadi kayak silent movies itu udah gak zaman gitu saat itu ya. Jadi kenapa jawabannya C? Kenapa bisa ditarik kesimpulannya kayak gitu? Karena ya kayak gitu ya. Karena di sini udah dijelasin juga nih. Walaupun dengan kalimat yang berbeda, quickly driving out silent movies itu udah jelas ya kayak kalau misalnya itu nge-stop popularitasnya silent movies gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulannya kayak gitu. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang kayak bingung kenapa jawabannya langsung C gitu. Yang A ini kan black and white films are still a wonderful source of entertainment. Nih, di sini dibilang ya kayak pas waktu color datang itu tuh kayak the public tuh kayak relatively indifferent to color photography as opposed to black and white. Jadi kayak pas colornya pas color film itu lebih improve dan lebih murah daripada black and white film, banyak juga filmmaker yang ngebuat film mereka tuh jadi yang ada warnanya gitu setelah World War II. Jadi kayak ya lebih murah, ngapain kita pakai black and white gitu. Kalau misalnya si color ini lebih murah gitu. Nah, jadi apakah black and white films are still a wonderful source of entertainment? Maybe, yes, it may be kayak entertainment yang masih amazing, masih kayak masih menarik, tapi apakah itu sering digunakan oleh filmmaker? Tidak, karena filmmaker juga memikirnya kayak di sini mana ya? Oh nih, as the industry in America came to view color an essential to attracting audiences in its competition with television. Jadi kayak filmmaker juga mikirnya kayak kita harus pakai color biar bisa berkompetisi dengan yang lain gitu. Jadi kayak yes, it might be a wonderful source of entertainment, tapi kayak ya filmmaker juga udah nggak mau make gitu karena ya udah nggak zaman gitu lah ya. Nah, yang kedua, the film industry fell into a serious crisis after the end of World War II. Apakah disebutkan? Tidak ya. Di sini disebutkan kalau lebih banyak film yang berwarna gitu setelah World War II. Jadi kayak bukannya serious crisis kayak jatuh, jadi kayak serious crisis bukan ya. C udah jawaban benar. Yang D, the introduction of color to movies didn't help the movie industry in its competition with television. Ini kurang tepat karena di sini dibilangin ya, as the industry in America came to view color and essential to attracting audiences in its competition with television, which remained a black and white medium until the mid-60s. Jadi dibilangin kalau sebenarnya tuh di sini introduction of color tuh nggak ngebantu banget gitu movie industri buat berkompetisi dengan televisi. Tapi di sini di teksnya dibilangin kalau misalnya industri film Amerika tuh ngelihat warna tuh sesuatu yang esensial buat menarik audiens saat berkompetisi dengan televisi yang televisi ini tuh masih stay black and white sampai pertengahan 60s gitu guys. Jadi kalau yang D itu kurang tepat karena ya salah ya, nggak apa ya, nggak sinkron antara teks dengan jawaban. Terus yang E, the public was indifferent to sound films, ya itu udah basi ya, maksudnya kayak the public was indifferent, nggak ada disebutin, tapi di sini the public was indifferent to color, bukan sound. Jadi kayak udah paling benar tuh yang C. Jadi good job to everyone. Sudah untuk itu. And by the way, this is my contact. Okay, this is my contact. If you want to contact me, mau nanya sesuatu, mau belajar sama aku, boleh. Dan oke, mungkin jadi ada yang nanya ya, kalau untuk tipe finding author's purpose dan purpose text, gimana cara jawabnya? Oke, author's purpose. It's interesting, maybe aku mau ngambil finding author purpose buat kelas selanjutnya. Gimana nih guys? Menurut kalian next class aku bahas apa gitu? Boleh banget drop
kayak kalian pengen aku ngebahas apa gitu. Soalnya, tapi jangan yang sama kayak Kak Widya ya. Kayak Kak Widya tuh kemarin kalau misalnya kalian datang ke Leading Kak Widya, itu Kak Widya tuh udah ngebahas apa, jangan dibahas lagi sama aku gitu, biar beda ya guys. Oke, jadi boleh banget nih. Sebelum kalian keluar, aku pengen tahu nih kalian, um, pengen tahu nih kalian tone, tone tuh maksudnya apa sih? Tone of the text gitu ya, tone kayak, oh iya, tone penulis. Oh my God, kalian kok sama jawabannya? Kalian pada bingung di situ ya? Following preceding tuh bisa, oke, cool. Aku screenshot yang ini deh biar aku tahu. Oke, jadi ada yang minta finding outer purpose. BTW untuk purpose of the text itu kayaknya mau dibahas Kak Widya in May, di Mei bulan depan guys. Jadi kayak aku nggak bakal bahas purpose text lagi, tapi mungkin aku author purpose, yes, maybe. Terus pada bilang tone penulis. Menarik, karena aku juga suka tone penulis. Terus kayak following preceding, sebelum inferences aku tuh pengen ngebahas following preceding, tapi nggak jadi guys. Karena aku bingung ngebahas kayak carinya, apa ya, keywordnya tuh apa sih following preceding kalau mau cari. Soalnya guys, help me please, kayak following preceding tuh bahasa materinya apa sih, kayak kayak kalau kesimpulan kan inferences atau conclusion gitu. Oh, oke. Oke, 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 oke. Thank you, thank you, thank you. I'll keep this. Sikap tuh maksudnya kayak tone gitu ya, tone tone penulis, author's purpose gitu kan. Perbandingan dua teks boleh, following preceding sama tone. Oke, maybe kita bakal bahas tone karena di sini banyak banget yang nge-request tone penulis. We're going to discuss that next class. Tone penulis ya guys, oke? Jadi kalau untuk teman-teman yang nge-request tone penulis, yes, I'll bring that in the next class. Oke. Oke. Bentar guys, bentar ya. Aku pengen ngasih apa sih namanya? eh Presensi, tapi kayak belum dibales sama itu, bentar. Soalnya kayak eh kodenya tuh expired gitu loh guys. Ini nggak bisa diakses. Oke, mungkin. Nah, ini untuk teman-teman yang mau ngobrol sama aku boleh banget di line atau di DM juga boleh. Ini aku stop share, aku pengen dokumen dulu ya. Jangan keluar dulu guys, please. Oke. Nah, sudah ya untuk oke. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya itu nanti kita bahas tahun penulis untuk next ya. Nanti mungkin kita ngebahas finding author's purpose after tone. Habis itu mungkin following preceding, oke? Oke, mungkin untuk teman-teman yang sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh untuk keluar, dipersilahkan untuk keluar Zoom, karena udah malam guys, udah jam 10. Ya, it's time to rest, it's time um, to rest lah ya. Tips vocab, banyak baca buku. Tahu nggak sih bukunya tuh berstep gitu loh, kayak buku anak kecil, buku dongeng gitu, terus nanti buku yang uh, anak SD, anak SMP, terus nanti intermediate, nanti yang baru yang fluent gitu sih. Kalau menurut aku vocab tuh bisa dibanyakin dari baca dan ngobrol sama orang dengan bahasa Inggris gitu guys. Thank you semua. See you in next class. Happy happy Lebaran untuk teman-teman yang merayakan. Aduh, oke, aku stop recording.